jangan kita menganggap peristiwa tanggal 9 Desember 2020 adalah sesuatu yang biasa. Kita melaksanakan suatu pekerjaan, peristiwa yang sangat luar biasa, yang fenomenal, yang belum pernah dialami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu melaksanakan pemilu di tengah krisis pandemi, dan inilah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Belum pernah ada pandemi, semua negara hampir semua kena. Ada Spanish flu, ada Black Death sebelumnya, tapi tidak semua negara. Kita menghadapi krisis pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Dan dalam sejarah bangsa Indonesia, belum pernah ada pandemi, seluruh provinsi kena, semua kabupaten kota hampir semua kena, belum pernah ada. Dan kita melaksanakan election di tengah-tengah situasi seperti itu. Ada, dan it's not easy one. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi adalah second biggest election. Saya ingin mengambil narasi ini sengaja, ingin menyampaikan kepada kita sudah melakukan suatu pekerjaan besar. Second biggest election in the world pada tahun 2020 setelah US. US itu adalah dalam tahun 2020, ini bisa di Google juga, di Wikipedia, ada 96 election yang dilaksanakan tahun 2020. Dan ada 3 skenario negara-negara dalam melaksanakan election di tahun 2020 itu. Yang pertama adalah mereka tetap go ahead, lanjut, seperti Korea Selatan. Mereka melaksanakan election legislatif nasional di tengah puncak pandemi, bulan April. Ketika kita Maret mulai, April mereka dan dimulai sudah bulan Januari tahapannya. Ketika awal-awal pandemi dan mereka menghadapi peak saat itu. Tapi mereka go ahead, tetap melaksanakan. Skenario kedua adalah negara yang menunda bulan, tapi ditetap tahun 2020. Yang ketiga adalah negara yang mereka menunda, diundur ke tahun-tahun yang lainnya. 2021 tahun 2022 karena tidak siap. Nah, kita mengambil opsi yang kedua, yaitu menunda dari bulan September ke bulan Desember. Karena untuk persiapan. Jadi kita tetap melaksanakan di tahun 2020. Itu skenario kita. Dan this is the second biggest, yang kedua terbesar di dunia setelah Amerika. Biden versus Trump, 200 juta voters, pemilih potensial. Indonesia 100,3 juta, 270 daerah. Hampir separuh negara ini melaksanakan election. Ini kita melihat bagaimana hasilnya. Kita perkirakan partisipasi pemilih akan rendah. Karena masyarakat takut untuk melaksanakan, ikut berpartisipasi, takut kena tertular. Ketakutan akan ledakan bom atom pandemi COVID dengan keramaian 100 juta orang lebih. Itu terjadi, kita rasakan. Tapi apapun juga, hasilnya kita melihat, election di Amerika Serikat itu diikuti oleh partisipasi tingkat proses 66,9%. Itulah tertinggi selama 120 tahun terakhir, semenjak pemilu mereka tahun 1979%. 66,9%. Pada waktu masa Obama tidak pernah mencapai angka 65% partisipasi pemilu, 2 kali election. Korea Selatan yang melaksanakan di puncak pandemi, yang saya sampaikan di bulan April, itu partisipasi pemilihnya 66,2%, dan itulah tertinggi selama 28 tahun terakhir. Nah, partisipasi pemilih kita hanya kalau dengan partisipasi Pilpres 2019, 81%. Kita negara yang menyelenggarakan election secara volunteer, artinya masyarakat sukarela. Beda dengan Australia misalnya. Beberapa negara ini mewajibkan, sehingga tingkat partisipasi mereka di atas 90% karena wajib dan ada sanksinya. Kita volunteer.
Nah, ini kemarin election kita 76,09% dari tingkat partisipasi pemilih. Dari segi stabilitas keamanan relatif aman dalam kajian Polri dan lain-lain. Dan yang lebih fenomenal, tidak terjadi ledakan atau dikhawatirkan bom atom COVID-19. Kenapa? Karena kita melakukan pengaturan-pengaturan yang sangat baik, bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi 2, kemudian dari pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Satgas Covid, Polri, TNI, semua bekerja sama.